Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Source Code ID channel, yang dimana kita akan melanjutkan seri tentang belajar Linux from scratch. Nah, di sini kebetulan saya sedang sendiri aja karena teman saya Ubex sedang membantu sesuatu ya. Jadi sedang ada urusan, jadi kita nggak bisa kolaborasi hari ini, tapi saya akan tetap lanjutkan chapter ketiga. Nah, chapter ketiga ini kita akan melanjutkan video kemarin, di mana video kemarin kan kita udah menyelesaikan chapter 1 dan 2 nih. Nah, sekarang kita lanjut ke chapter ketiga. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut ke chapter ketiga, kita selesaikan dulu beberapa ada miskom ya, sedikit miskom di video kemarin. Nah, di mana gini, kita pakai putih dulu ya, karena kalau kita udah nginstal SSH ini kita akan pakai SSH terus teman-teman, jadi kita akan pakai putih terus. Jadi sekarang saya udah nggak akan pakai ini lagi, jadi di sini di minimize aja, jadi kita gantikan dengan SSH client ini, biar biar kita bisa copy paste ya di sini. Nah, oke, kita perbesar aja. Nah, oke, nah kemarin kan di video kemarin kan aku udah bilang ya, kalau ini kita close, kalau shell ini kita close, kita akan definisikan variabelnya itu hilang. Kemarin kan kita udah definisikan LFS ya, variabel LFS. Nah, ini kalau aku coba tampilkan, dia akan kosong. Kenapa? Karena aku udah close, dia hilang. Nah, sekarang aku akan kasih tahu gimana biar dia itu nggak hilang, teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau coba ganti dulu, teman-teman. Aku ke change setting. Di sini aku mau ganti apa ya ini? Appearance-nya mungkin ya. Oke, fontnya aku besarin dikit ya biar teman-teman bisa kelihatan dengan jelas gitu. Habis itu aku ke color, bentar. Oke, di sini ada banyak tema sebenarnya teman-teman. Oke, misalnya kita pakai ini. Ini ada tema, nggak usah, udah. Oke, mungkin ini aja. Nah, oke, hurufnya udah besar ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kalau misalnya nih uh, aku echo lagi kayak tadi, ini kan kosong. Nah, kita akan bikin supaya dia bisa permanen. Gimana? Jadi biar kalau kita close, variabelnya nggak bakal hilang, tetap ada variabel LFS ini. Nah, caranya kita akan edit menggunakan text editor, terserah teman-teman mau pakai apa. Di sini aku pakai Vim ya, karena di video kemarin kan aku download Vim. Kalau teman-teman download download Nano, teman-teman pakai text editor itu. Aku pakai Vim. Nah, sekarang kita edit file yang namanya /etc/ nama filenya itu environment. Ini kita edit. Nah, tampilannya kan kayak gini. Ini maaf ya, agak nggak jelas ya. Nah, seperti yang kita tahu di Vim, ya, teman-teman ingat-ingat kalau di Vim itu kalau kita mau nulis file itu kita klik I sampai ada tulisan insert ya di bawah ini. Nah, ini kalau udah ada tulisan insert berarti kita bisa nulis. Nah, sekarang kita akan coba nulis di sini, teman-teman. Aku akan bikin variabel namanya LFS, yaitu mnt/lfs ya, yang kemarin itu yang kita ekspor. Kalau kemarin kan kita disuruh ekspor nih ya, mana kemarin itu ada di mana kita disuruh nge-ekspor. Nah, ini kita ekspor ya, tapi kalau kita export itu nanti kalau kita close itu nanti dia akan hilang gitu. Nah, makanya aku akan bikin di sini. Kalau di sini kita nggak pakai export ya, cukup tulisin fs sama dengan mntfs. Habis itu kita save. Cara nge-save-nya gimana? Karena ini kita di mode insert, kita keluar dulu dari mode insert, kita klik escape. Oke, kalau udah kita klik escape, kita titik 2 wh enter untuk nge-save sama keluar. Nah, habis itu kita coba echo lagi. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Karena dia masih belum masih belum terapply di sel kita. Jadi kita harus close dulu selnya, teman-teman. Harus aku close dulu. Habis itu aku jalanin putih lagi. Ya, aku jalankan putih lagi. Di sini kita load, kita open lagi, teman-teman. Nah, di sini kalau aku login, nah, di sini kalau aku kalau aku LFS, nah dia udah tampil. Jadi ini permanen ya teman-teman. Jadi kalau misal aku restart VirtualBox-nya, dia akan tetap ada. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan bikin ini mounting, karena kemarin kan kita udah mount manual nih. Nah, ini kalau kita restart si VirtualBox-nya ini, kalau kita shutdown ya, kalau kita shutdown terus kita restart, itu nanti bakal nge-mount lagi. Jadi teman-teman harus melakukan hal ini lagi. Nah, biar teman-teman nggak dua kali kerja, kita akan bikin file step-nya ya. Jadi biar teman-teman nggak dua kali kerja. Caranya gimana? Caranya teman-teman edit ini file
ATC F-step. Di sini aku pakai nvim aja. Aku pakai vim ya. Kita edit ATC F-step. Nah, di sini teman-teman di bawah sendiri teman-teman klik I ya, kita akan mode insert untuk nulis, teman-teman enter. Terus di sini teman-teman bikin dev SDA5. Nah, SDA5 ini adalah file kita kemarin ya, teman-teman. Partisi LFS kita kan SDA5 nih yang kemarin. Ya, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa menggunakan ini. Bentar, ini aku save dulu. Aku quit dulu kali ya. Aku quit dulu bentar. Kalau teman-teman nggak tahu pakai fdisk-L, teman-teman cari partisi yang khusus untuk LFS. Kemarin kan kita udah bikin 10 GB nih. Kalau teman-teman ngikutin video ini pasti teman-teman sama SDA5, tapi ada beberapa komputer yang beda. Jadi teman-teman jangan ngikutin SDA5, enggak, tapi teman-teman sesuaikan juga dengan keadaan Linux teman-teman. Kebetulan kalau di sini SDA5 harusnya sama sih. Nah, ini yang akan kita mount ya. Nah, sekarang kita ke step lagi, kita edit lagi ya, klik I, masuk ke mode insert, kita akan tulis di sini SDA5, terus teman-teman tab sampai di tengah-tengah, tab terus sampai di sini, habis itu ketik mnt/lfs step, habis itu teman-teman tulis exFAT4 atau ext4, terus tab 2 kali, tulis default, tab lagi 1, ini nggak di tab tapi di spasi 1. Oke, udah selesai. Habis itu teman-teman escape ya untuk keluar dari mode insert, terus titik 2 WH untuk write atau save dan quit. Oke, kita udah selesai. Nah, sekarang kalau kita restart, kita itu nggak perlu melakukan langkah-langkah di chapter 2 lagi. Karena kemarin kan kita nggak boleh nih ngerestart ya. Kalau kita ngerestart, kita pasti ngebalik lagi dari awal gitu ya. Tapi karena kita udah bikin F-step sama kita udah bikin variabel secara permanen, jadi sekarang kita nggak perlu takut kalau misalnya mau ngerestart, bisa di restart. Nah, jangan lupa swap port. Nah, ini kemarin saya miss. Kemarin kan kita udah bikin ini ya. Kalau kita fdisk L, di sini ada file swap 3 GB SDA3. Nah, jadi kita udah bikin swap sebenarnya kemarin karena kita otomatis. Jadi teman-teman bisa nih aktifin ini. Jadi caranya kita aktifin swapnya. Ini teman-teman ganti dengan SDA3 ya, dengan swapnya Linux swap. Habis itu enter. Nah, di sini ada tulisannya device is resolved basi. Oke, berarti ini udah otomatis aktif berarti ya. Oke, sekarang kita akan coba restart teman-teman. Nah, sebelum restart, aku akan kenalkan dulu fitur yang namanya snapshot teman-teman. Nah, bagi yang nggak tahu apa itu fitur snapshot, snapshot adalah fitur di VirtualBox yang bisa menyimpan keadaan VirtualBox kita gitu. Jadi, kita kan udah nginstal nih chapter 1 sampai chapter 2 nih. Nah, biar misalnya nih di chapter ketiga nanti kita error. Nah, biar kita kan harus ngulang lagi tuh, misalnya kita error nggak bisa diapa-apain ini kan harus ngulang lagi dari nol. Nah, biar nggak ngulang lagi dari nol, kita bisa pakai snapshot ini. Caranya tag snapshot terus kasih nama terserah, misalnya ini snapshotku sebelum chapter 3. Habis itu klik OK. Nanti dia akan loading, dia akan bikinin teman-teman snapshot karena dia pada dasarnya akan nyimpen machine state ini ke dalam harddisk teman-teman. Jadi mungkin ini akan memakan waktu harddisk teman-teman ya. Nah, oke, sekarang teman-teman akan lihat di sini ini snapshotku sebelum chapter 3 udah aktif berarti. Nah, ini aku akan coba sekalian snapshot ini nggak usah dicontoh, ini cuma percobaanku aja ya. Di sini kalau aku klik ls, aku remove version jobnya nih, aku hapus ya, terus aku ls lagi. Nah, di sini filenya kan kehapus nih. Nah, ini anggap aja error. Nah, cara ngembaliinnya gimana? Aku kan nggak bisa nih ngembaliin file ini. Nah, caranya adalah kita power off dulu ya, kemudian power off. Nah, setelah di power off, caranya adalah teman-teman masuk ke snapshot. Nah, ini di sini ada banyak, ini snapshotku ya. Jadi aku bikin snapshot banyak sebenarnya dari kemarin. Nah, ini adalah snapshot kita yang baru aku bikin tadi. Ini snapshot. Nah, caranya current state ini kan udah change ya, artinya dia udah kerubah. Nah, caranya adalah misalnya nih kita mau kembali lagi sebelum file tadi kehapus, yaitu di ini snapshotku sebelum chapter 3. Caranya klik ini, terus klik kanan restore. Nah, nanti ini jangan dicentang, klik restore. Nah, nanti ini akan berganti ke sini, teman-teman. Nah, jadi current state ini, keadaan sekarang itu udah berganti dengan keadaan sebelum kita hapus filenya tadi. Jadi kalau ini aku start,
ini dia bakal kembali lagi, filenya tadi belum kehapus. Jadi kayak kita kembali ke masa lalu gitu ya teman-teman. Jadi dengan begitu ini menghindari kalau misalnya kita error, kita nggak perlu balik lagi ke nol gitu, nggak perlu install ulang gitu. Nah ini kalau aku klik ls, nah file version check nya masih ada teman-teman gitu ya. Nah sekarang aku akan coba SSH pakai putih. Oke, di sini aku load, aku open. Di sini oke, berhasil root login. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa di episode sebelumnya aku belum bikin dia SSH ini aktif. Nah, sekarang kita coba cara bikin SSH ini akan aktif. Misalnya kita restart nih. Nah, ini SSH-nya kan belum aktif. Kita nggak bisa connect pakai putih. Kenapa? Karena dia nggak aktif. Nah, biar dia aktif otomatis, itu gimana? Kita pakai sistem CTL enable SSHD. Habis itu enter. Gitu. Jadi biar kalau misalnya ini di restart, nanti dia SSH-nya akan aktif sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau aktif otomatis, teman bisa pakai sistem CTL start SSHD. Ini manual ya, start manual. Tapi kalau teman pakai enable SSHD, dia akan otomatis start ketika komputer kita start juga gitu. Nah oke, udah selesai. Itu aja seputar snapshotnya. Sekarang aku akan lanjut ke chapter 3. Nanti chapter ketiga ini adalah kita bikin folder sources di partisi LFS. Oke, sekarang kita akan bikin ya. Nah ini bagi yang nggak tahu partisi itu apa, kita akan bikin. Nah di sini udah kebikin ya mnt LFS, karena ini variabel kan. Kalau di bahasa pemrograman kan, kalau kita bahasa kayak variabel itu kan enak ya, kita nggak perlu ngetik suatu hal yang sama berkali-kali. Nah sama di sini kita bisa pakai variabel juga. Nah habis itu kita ini pakai chmod, kita paste. Sorry salah, ini kita copy, kita paste ya, kita enter teman-teman. Nah ini udah oke, udah ke change mode ya teman-teman. Habis itu kita download widget listnya ini, teman buka widget listnya ini. Nah ini kita kita pindahin. Cara mindahnya gimana? Kita kan nggak bisa nih mindah. Sebenarnya bisa sih, tinggal di copy paste sih bisa sebenarnya. Cuman aku mau pakai cara cepat aja. Cara cepatnya gimana teman-teman? Install dulu. Kalau pakai Arch Linux kan pakai Pacman ya. Pacman ini aplikasi yang ada di Arch Linux untuk menginstal library atau install tool atau install aplikasi. Ya teman-teman install wget ya. Oke, teman-teman wget ini untuk ngedownload ini itu tadi. Oke, jadi ini teman-teman copy URL-nya, terus teman-teman download widget, paste, habis itu enter. Nah nanti dia akan ngedownload widget list. Nah ini kalau aku ls, nah ini ada file namanya widget list gitu. Nah ini cara cepatnya. Oke, kita udah download file widget listnya. Nah sekarang kita akan download juga pakai widget. Jadi kita akan download semua daftar ini. Ini kan daftar ya isinya tadi, widget list ini kan daftar nih. Ini daftar aplikasi yang harus kita download. Nah jadi dengan menjalankan perintah ini kita akan mendownload semua aplikasi tadi. Jadi kalau kita enter, nah ini teman-teman dia akan mendownload file-file ini. Nah ini pasti lama teman-teman, karena ini banyak banget filenya teman-teman. Nih banyak banget ya yang harus di-download satu-satu. Jadi ini pastikan koneksi teman-teman lancar ya, karena ini sesuai koneksi teman-teman. Dan kuota teman-teman ada, karena ini lumayan banyak sih. Nah oke, itu aja. Aku akan skip ya karena ini agak lama teman-teman. Oke, aku skip dulu. Nah kita berhasil teman-teman, udah selesai mendownload ya. Ini udah kita download semuanya. Sekarang kita clear, coba aku akan coba clear, terus kita akan lanjutkan. Nah sekarang kita akan lanjutin lagi teman-teman. Kita akan lanjutin lagi di sini. Kita akan lanjutin lagi setelah kita mendownload berhasil tadi kan. Kita udah berhasil mendownload semua ini. Nah habis itu kita cek MD5 zoom-nya ya. Caranya teman-teman download juga. Ini MD5 zoom-nya juga kita download. Nah, ini teman-teman copy, terus teman-teman masukin ke sini. Kita widget list lagi ya. Kita download MD5 zoom. Bagi yang nggak tahu MD5 zoom itu apa, MD5 zoom itu kayak untuk ngecek satu file itu korup atau enggak gitu ya. Nah kita download file MD5 zoom-nya. Nah udah selesai, kita coba ls. Nah di sini udah ke download ya file MD5 zoom-nya.
Nah, sekarang kita akan cek. Cara ceknya menggunakan perintah enter. Kita paste, terus teman-teman enter. Nah, di sini bakal ada not show file of directory. Iya, emang bakal keluar file kayak gitu. Nah, oke, caranya adalah kita paste. Sorry. Nah, caranya adalah kita copy dulu ini, teman-teman. Kita akan buka notepad. Oke. Nah, di sini aku akan copy di sini. Nah, ini akan aku ganti kayak gini, teman-teman. Nah, tambahin ini. Karena file MD5 sum ini kan ke download ke file root kita nih. Ini kan kita sekarang ada di mana sih? Ada di root. Ya, teman-teman pakai ini atau pakai ini? Pakai ini. Root juga bisa. Ya. Nah, bagi yang nggak tahu ini kode apa? Kode main bergelombang itu apa sih? Kode main bergelombang itu kalau di Linux itu menunjukkan lokasi home user. Ya, kalau di Windows itu apa ya namanya? My document. This PC. Kalau di Windows itu kan this PC. Jadi this PC itu menunjukkan lokasi sekarang kita ada di user apa. Nah, kalau di Linux itu kita pakai tanda seru bergelombang. Oke. Nah, kebetulan kita berada di user root, makanya kita bisa nulis root atau pakai bergelombang ini gitu ya. Oke, udah, ini info aja bahwa di Linux itu gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak shortcut bergelombang itu sama dengan user kita sekarang apa gitu. Jadi kita paste, kita enter. Nah, di sini kalau teman-teman cek ya, ini harusnya oke semua sih. Nah, ini kalau ada yang nggak oke berarti teman-teman harus ngedownload ulang. Ya, berarti ada yang korup filenya. Oke, kita udah cek filenya semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke chapter selanjutnya. Ini adalah list package-nya apa aja. Oke, ini listnya aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah needed patchat ini. Nah, oke, udah itu aja sih teman-teman untuk chapter 3, sesimpel itu. Nah, jangan lupa untuk mengakhiri, aku akan akhiri dengan membuat snapshot. Jadi kita akan buka dulu virtual machine-nya, kita buka snapshot-nya lagi ya. Kita buka snapshot, text snapshot. Di sini aku akan ganti chapter 3 finish. Oke, aku oke. Nah, sekarang dia akan bikin snapshot. Oke, dan kalau aku cek di sini, oke. Nah, ini kalau aku cek di file snapshotnya, di sini akan ada filenya ada banyak banget ini snapshotnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini, nah ini ada chapter 3 finish gitu. Jadi kalau misalnya ada error, kita bisa kembali ke chapter 3 finish ini kan. Misalnya kita ngerjain chapter 4 error gitu ya. Nah, itu aja, cukup sekian teman-teman untuk video chapter 3 sekarang. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.